Ya, selamat siang sahabat, kembali Anda simak Jatim News Today edisi Senin 27 Desember 2021. Bersama saya Nabila Kansa, radio host akan menyampaikan serangkaian informasi seputar Jawa Timur dan seperti biasanya, beragam informasi baru akan kami hadirkan dan juga live di Suara Sidoarjo, Suara Gresik, Suara Madiun, Persada Kabupaten Blitar, RGR Tulungagung, Mardika Bondowoso, dan Realita Pamekasan. Dari Nasrullah dan Abdul Malik Hakim, Kantor Berita Antara. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara menjamin ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi itu sejak tanggal 30 November 2021 telah membentuk Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru. Di antaranya, telah melakukan penambahan stok BBM di beberapa layanan area tol Trans Jawa dalam bentuk kioska modular atau Pertashop dan kioska kemasan sebanyak 5 unit, yaitu di rest area kilometer 678B, 695A, 792A, 792B, serta tol Pandaan rest area kilometer 66A. Selain itu, disiagakan masing-masing sebanyak 2 unit mobil tangki standby di 8 stasiun pengisian bahan bakar umum reguler. Untuk antisipasi itu kami proyeksikan, ya, contohnya untuk gasolin, ya, kita proyeksikan ada kenaikan sekitar 4%. Kemudian untuk gasoil, ya, itu 0%, ya, artinya kita asumsikan sama lah rata-rata bulan sebelumnya, ya. Sementara untuk LPG itu kita proyeksikan ada kenaikan sekitar 7%. Di Jawa Timur, kebutuhan normal BBM rata-rata sebanyak 19.085 kiloliter per hari. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Denny Jukarnadi, di Surabaya Jumat 24 Desember memastikan Satgas Nataru disiagakan hingga tanggal 10 Januari 2022 untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang diprediksi meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanis Nasrullah, Abdul Malik Ibrahim, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Hanis Nasrullah dan Abdul Malik Ibrahim dari Kantor Berita Antara atas beritanya PT Pertamina di Jawa Bali Nusra jamin ketersediaan BBM dan LPG selama Nataru. Dari Surabaya kita beralih ke Madiun, sahabat. Jelang Nataru, Pemkot Madiun gelar doa bersama lintas agama. Berikut laporan dari Kiki Desilia dan Ayu Hamjaya, Suara Madiun. Mantapkan tekad kami untuk membangun kota ini menjadi kota yang meridhoi semua masyarakatnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber murni. Pergantian tahun menuju 2022 tinggal menghitung hari. Doa dan harapan baru dipanjatkan agar tahun mendatang lebih baik daripada tahun ini. Maka dari itu pemerintah Kota Madiun menggelar doa bersama. Dalam kesempatan itu, doa dipandu oleh 7 perwakilan pemuka agama yang ada di Kota Madiun. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, Wali Kota berharap pembangunan di tahun mendatang juga lebih baik. Tak hanya itu, Wali Kota Madiun Maiti juga berharap untuk kedamaian dan keamanan kota. Pasalnya, di Kota Pendekar saat ini terdiri dari beraneka suku, agama, dan ras sekaligus memberi warna di kota yang berada di ujung barat Jawa Timur ini. Wali Kota menyebut saat ini terdapat 233 masjid, 44 gereja, 1 pura, 1 vihara, dan 1 kelenteng di Kota Madiun. Artinya, keberagaman di Kota Pendekar dipupuk dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja FKUB selama ini yang telah menjalankan tugas dengan baik. Dirinya berharap di masa yang akan datang agar lebih baik untuk semua lini kehidupan. Wali Kota Maidi meminta agar seluruh masyarakat senantiasa menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama yang saat ini sudah baik. Ya, jadi kita FKUB, kerukunan umat beragama, yang jelas setiap hari dia juga berdoa. Ya ini tutup tahun ya berdoa bersama, artinya semuanya kumpul jadi satu, doa bersama di sini, mendoakan kita semuanya, kota ini aman, nyaman, rukun, guyup, sehingga untuk membangun semakin cepat dan akan semakin bermanfaat. Itu harapan kita di sana. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun turut memberikan paket sembako bagi para penjaga rumah ibadah. Wali Kota berterima kasih atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah. Kiki Desilia, Ayu Hamijaya melaporkan untuk Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Baik sahabat, dari Madiun kita beralih ke Bondowoso. Polres Bondowoso musnahkan ribuan botol miras dan puluhan knalpot brong. Hasil operasi Cipta Kondisi Semeru 2021. Berikut laporan dari Bondowoso. Polres Bondowoso bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memusnahkan 1.800-an botol miras, 36 knalpot brong, dan 22 ban kecil di Mapolres Bondowoso Kamis kemarin. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil ungkap kasus dan operasi Cipta Kondisi Semeru 2021 yang dilakukan oleh Satlantas, Satres Narkoba, Sat Sabara, dan Satreskrim Polres Bondowoso. AKBP Herman Prianto, Kapolres Bondowoso mengatakan ribuan botol miras ini merupakan hasil cipta kondisi di beberapa wilayah di Bondowoso, terutama sejumlah kios dan toko yang seringkali menjual miras tanpa izin. Sementara knalpot brong yang dimusnahkan merupakan hasil cipta kondisi yang dilakukan Satlantas Polres Bondowoso, baik saat pengamanan di pagi hari, patroli, maupun hasil razia balap liar. Dari Bondowoso, Dewi Karya Mahardika Bondowoso mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso atas laporannya. Polres Bondowoso musnahkan ribuan botol miras dan puluhan knalpot brong hasil operasi Cipta Kondisi Semeru 2021. Dari Bondowoso kita beralih ke Tulungagung sahabat. Cek kesiapan hadapi bencana, Menteri Sosial kunjungi lumbung sosial di Tulungagung. Berikut laporan dari kontributor Reni Vita. Berdasar pada informasi dan kajian BMKG terkait adanya potensi bencana di wilayah selatan, Kementerian Sosial lakukan persiapan antisipasi, seperti penyiapan jalur evakuasi dan lumbung sosial. Salah satunya seperti yang di wilayah Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Kebu Ireng, Kecamatan Besuki. Dan kesiapan lumbung sosial ini dikunjungi langsung oleh Tri Risma Harini, Tri Sosial, pada Sabtu 25 Desember kemarin. Tri Risma hari ini yang datang didampingi Marioto Birowo, Bupati Tulungagung, melihat kesiapan dan kelengkapan sarana lumbung sosial yang ada di Balai Desa Kebu Ireng. Ini sudah ada kajian memang dari BMKG. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita siap siaga seandainya itu terjadi. Jadi bukan hanya di sini yang kita buat, tapi kita akan sepanjang pantai Pulau Jawa Selatan. Titik-titiknya saya juga sudah tahu, saya sudah diberi titik-titik oleh BMKG, sehingga kita usahakan dari Kementerian Sosial menyiapkan ini, sehingga seandainya kita terlambat, apa-apa bantuan itu datang, masyarakat masih bisa survive. Modelnya untuk Tulungagung sendiri itu berapa? Modelnya seperti apa untuk? Modelnya seperti apa? Ya, modelnya seperti ini. Namun yang paling penting adalah saat itu evakuasi warga bisa menyelamatkan. Makanya tadi saya minta masang jalur evakuasi, katanya sudah ada tapi masih kurang. Kita harus lengkapi ya.
Untuk lumbung sosial ini sendiri support dari Kementerian Sosial berupa apa saja, Ibu? Macam-macam, jadi ada air bersih, karena air bersih pengalaman kami di beberapa tempat itu sangat bermanfaat. Jadi penjoni itu siap minum. Nah kemudian ada genset, karena biasanya kalau kejadian itu terus kemudian mati, kita nggak bisa komunikasi, sehingga listrik semua mati, sehingga ini akan sangat menolong. Misalkan kalau untuk jaringan komunikasi nanti bisa digunakan, penerangan bisa digunakan, kemudian ada buffer stok makanan, ada tendanya belum dikirim, nanti kita akan kirim, ada kasur, ada selimut, ada makanan siap saji, ada makanan anak, ada perlengkapan untuk bayi. Terus ini untuk termasuk tagana juga ya Bu ya? Termasuk personil? Ya kalau tagana udah kita latih, bahkan mereka sudah kita latih untuk berenang. Kita kemarin bersama-sama dengan Kopassus, mereka dilatih untuk berenang. Sementara itu, Marioto Birowo, Bupati Tulung Agung bilang ada 2 titik lumbung sosial yang disiapkan di Kebo Ireng dan di Besole. Dari Tulung Agung, Reni Vita mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Reni Vita atas informasinya. Cek kesiapan hadapi bencana, Menteri Sosial kunjungi lumbung sosial di Tulung Agung. Baik, dari Tulung Agung kita beralih ke Trenggalek, sahabat. Kunjungi Trenggalek, Menteri Sosial minta lokasi lumbung sosial dekat dengan titik rawan bencana. Berikut laporan dari Reni Vita. Potensi bencana di wilayah selatan Jawa Timur yang tinggi jadi perhatian serius Menteri Sosial. Karena menurut kajian dan informasi BMKG, wilayah selatan Jawa Timur punya potensi bencana akibat gempa, tsunami, dan tanah longsor akibat pergerakan tanah. Sebagai langkah antisipasi pada skenario terburuk bencana, setiap daerah dengan resiko bencana harus punya sarana dan kelengkapan lumbung sosial. Ini dikatakan Tri Risma Harini, Menteri Sosial saat lakukan kunjungan di Kabupaten Trenggalek. Didampingi Muhammad Nur Arifin atau Gus Ipin, Bupati Trenggalek, Tri Risma Harini melihat langsung lumbung sosial di Desa Watulimo dan Pantai Karanggongso, Sabtu 25 Desember kemarin. Kalau ada tsunami minimal 7 skala Richter, minimal. Jadi artinya kalau itu 7 skala Richter, itu kemungkinan rumah itu roboh, kemungkinan ini longsor, itu bisa terjadi. Nah karena itu kamu harus padai titik-titik kumpul orang yang ada titik kumpulnya, ada perumahan, ada tempat pertanian, perikanan, kumpul-kumpulnya perahu, kamu harus padai. Nah, jarak terdekat dari situ itu di mana? Kenapa kita butuh lumbung sosial setelah dia evakuasi? Karena kita tidak tahu, mungkin ini akan tertutup. Karena ada kemungkinan ada longsor. Paham ya? Jadi ini bukan perkara, bukan di mana letaknya. Makanya tadi aku lihat, nggak bisa, terlalu jauh di sana. Oke, kalau kamu mau ngepull di sana boleh. Tapi bahwa di titik-titik itu minimal kita bisa siapkan 1-2 hari. Supaya kalau kita ini misalkan naudzubillah min dzalik, ini longsor, itu di sana masih bisa survive. Ngerti maksud aku? Bisa bayangkan ya? Nah, bisa bayangkan kan? Oke, nanti habis ini teman-teman harus cari lokasi. Tadi kan ada kayak ini teluk gitu kan? Nah, titik sana mana, titik sana mana, titik sana mana, titik sana mana. Kita akan cek, BMKG minta berapa amannya ketinggian. Kalau BMKG minta misalkan di atas 10 meter, kita harus cari di atas 10 meter. Kalau di atas 20 meter, kita harus cari di atas 20 meter. Dari hasil kunjungan, Tri Risma Harini memberikan catatan kepada Gus Ipin supaya bisa merelokasi atau memindahkan lumbung sosial. Karena menurut Menteri Sosial, lokasinya jauh dari titik rawan bencana. Dari Trenggalek, Reni Vita mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Reni Vita atas laporannya. Kunjungi Trenggalek, Menteri Sosial minta lokasi lumbung sosial dekat dengan titik rawan bencana. Dari Trenggalek kita beralih ke Sidoarjo, sahabat. Pembangunan sudah 95%, RSUD Krian diharapkan bisa segera dioperasi pada tahun 2022.
Berikut laporan dari Panjiharto, Suara Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu 22 Desember 2021, lakukan sidak ke proyek RSUD Krian di kawasan Sidoarjo Barat. Dari pantauan di lapangan, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo yang membidangi pekerjaan umum serta perencanaan pembangunan menilai proyek pembangunan RSUD Krian seminggu sebelum akhir tahun masih 90%. Anang Siswandoko, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan, secara konstruksi sudah selesai, tapi finishing interior masih kurang. Catatan kita, sepanjang kita lihat di lapangan ini memang masih banyak kekurangannya. Tapi secara konstruksi kita lihat sudah selesai semua. Secara konstruksi loh ya, kita bilang secara konstruksi sudah selesai semua sampai lantai 5. Nah, untuk finishing memang banyak yang belum diselesaikan. Tapi kontraktor sudah berjanji dan sudah mengatakan bahwa tanggal 31 Desember itu dia bisa 100% selesai. Sementara itu Agus Hermawan, kontraktor proyek RSUD Krian mengaku optimis kalau proyek RSUD Krian bisa selesai tepat waktu pada akhir tahun 2021 ini. Tinggal pemasangan lift dan beberapa bagian lain. Progres yang saya kerjakan sampai hari ini, sampai detik ini udah sekitar 90-an Bapak. 90-an, kenapa nggak bisa 100? Memang tadi yang sudah dikatakan Komisi C, memang liftnya belum datang. Tapi kalau bahan-bahan yang lain itu sudah datang semua, termasuk pintu, kaca, semua sudah ada semua. Bahkan plafon semua sampai lantai 4 itu sudah ada, jadi semuanya tinggal pemasangan aja. Kalau lift ini memang baru mau datang hari ini. Sahabat, gedung RSUD Krian yang berada di wilayah Desa Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, diharapkan selesai pada tahun 2021. RSUD Krian direncanakan beroperasi pada pertengahan tahun 2022 sebagai fasilitas kesehatan bagi warga masyarakat Krian dan sekitarnya tanpa harus menuju ke tengah kota. Demikian, Panjiharto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panjiharto dari Suara Sidoarjo atas berita pembangunan sudah 90%. RSUD Krian diharapkan bisa segera beroperasi awal tahun 2022. Baik sahabat, sebagai informasi terakhir kita akan bergabung dengan Persada Kabupaten Blitar. Polres Blitar gelar vaksinasi COVID-19 bagi pengguna jalan di sekitar pos PAM Nataru Kanigoro. Berikut laporan dari Risma Erina, Persada Kabupaten Blitar. Ya, baik, terima kasih Nabila dan juga sahabat Jawa Timur. Operasi Lilin Semeru 2021 sudah dimulai pada Jumat 24 Desember 2021. Dan dalam kegiatan kali ini Polres Blitar menyiapkan lokasi vaksinasi di pos pengamanan atau PAM Nataru Kanigoro. Adapun sasaran vaksinasi adalah masyarakat pengguna jalan yang dilakukan secara random. Seperti disampaikan Kasat Lantas Polres Blitar AKP Iputu Angga Feriana yang mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan pengamanan serta razia random bagi pengguna jalan di depan pos PAM Kanigoro, kemudian memberikan layanan vaksinasi dosis pertama maupun kedua bagi pengendara dan masyarakat yang menghendaki untuk vaksin. Hasilnya tercatat ada 20 warga yang bersedia divaksin, namun 2 diantaranya tidak divaksin karena tidak lolos screening. Dalam kegiatan vaksinasi ini, Polres Blitar bekerja sama dengan Puskesmas Kanigoro. AKP Putu menambahkan pada kegiatan itu petugas juga membagikan masker dan paket sembako bagi warga yang bersedia divaksin di pos PAM. Demikian, saya Risma Erina dari APPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina atas informasinya. Polres Blitar gelar vaksinasi COVID-19 bagi pengguna jalan di sekitar pos PAM Nataru Kanigoro. Ya sahabat, sebagai informasi terakhir, sudah Jatim News Today pada hari ini. Saya Nabila Kansa dan kru pamit undur diri. Selamat siang.